Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan menceritakan dongeng tentang si miskin yang tamak dan kami akan memperkenalkan diri masing-masing. Perkenalkan, saya Rizka Fitrianzani dari kelas 10 TKJ 1. Dan perkenalkan, nama saya Miftahul Fadla dari kelas 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Beradeski dari 10 TKJ 1. Perkenalkan, nama saya Mubakar Akbar dari 10 TKJ 1. Alkisah, di Riau pada zaman dahulu kala hiduplah sepasang suami istri yang sangat miskin. Mereka hidup serba kekurangan karena penghasilan mereka tidak bisa mencukupi kebutuhan mereka sehari-hari. Jangankan untuk membeli lauk pauk, untuk mendapatkan beras pun kadang-kadang harus berhutang kepada tetangga. Hidup mereka benar-benar memprihatinkan. Suatu hari Pak Miskin bermimpi, seorang kakek datang menemuinya dan memberikannya seutas tali. Hai miskin, besok pergilah mencari rakit dan carilah sebuah mata air di sungai sepunjung, kata si kakek yang kemudian menghilang. Pak Miskin terbangun dengan bingung. Wahai, mimpi apa aku tadi? Kenapa kakek menyuruhku pergi merakit? Kata Pak Miskin dalam hati. Hari masih pagi. Ketika Pak Miskin akhirnya memutuskan untuk mengikuti pesan si kakek, tidak ada salahnya mencoba. Siapa tahu aku mendapatkan keberuntungan, pikir Pak Miskin. Maka pergilah ia dengan menggunakan perahu satu-satunya. Dia terus mendayung di sepanjang sungai sambil mencari mata air yang dimaksud si kakek dalam mimpinya. Tidak berapa lama dilihatnya riakan air di pinggir sungai pertanda bahwa di bawah sungai itu terdapat mata air. Mungkin ini mata air yang dimaksud, pikir Pak Miskin. Dia menengok ke kanan dan ke kiri mencari si kakek dalam mimpinya. Namun hingga lelah lehernya, si kakek tidak juga kelihatan. Ketika dia sudah mulai tidak sabar, tiba-tiba muncullah seutas tali di samping perahunya. Tanpa pikir panjang ditariknya tali tersebut. Ternyata di ujung tali itu terikat rantai yang terbuat dari emas. Alangkah senangnya Pak Miskin, cepat-cepat ditariknya rantai itu. Oh, ternyata benar. Ini adalah hari keberuntunganku. Dengan emas ini, aku akan kaya, kata Pak Miskin dengan gembira. Dia menarik rantai itu dengan sekuat tenaga dan mengumpulkan rantai tersebut di atas perahunya. Tiba-tiba terdengar kicau seekor burung dari atas pohon. Cepatlah potong tali itu dan kembalilah pulang. Namun karena terlalu gembira, Pak Miskin tidak mengindahkan kekicauan burung itu. Dia terus menarik rantai emas itu hingga perahunya tidak kuat lagi menahan bebannya. Dan benar saja, beberapa saat kemudian perahu itu miring dan kemudian terbalik bersama Pak Miskin yang masih memegang rantai emasnya. Rantai emas yang berat itu menarik tubuh Pak Miskin hingga terseret ke dalam sungai. Pak Miskin berusaha menarik rantai itu, namun rantai itu malah melilitnya dan menyeretnya semakin dalam. Pak Miskin yang kehabisan udara, gelagapan di dalam air, dengan susah payah dia melepaskan diri dan kembali ke permukaan. Dengan napas tersengai-sengai dilihatnya harta karunnya yang tenggelam ke dalam sungai. Dalam hati dia menyesal atas kebodohannya. Seandainya dia tidak terlalu serakah, pasti kini hidupnya sudah berubah. Tapi apa mau dikata, nasi sudah menjadi bubur. Dan Pak Miskin pun pulang ke rumahnya dengan tangan hampa. Sekian cerita dongeng dari kami. Mohon maaf apabila ada salah kata. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.